Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah berupa kesehatan dan ilmu sehingga kita dapat menuntut ilmu bersama-sama. Shalawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang bersuci atau tentang toharoh. Namun sebelumnya coba kita perhatikan contoh-contoh pada gambar berikut ini. Ada orang yang sedang mandi, ada juga yang mencuci, kemudian ada juga yang sedang menggosok gigi, ya. Kemudian ada juga orang yang sedang melakukan kebersihan. Fitrah kita, ya, sebagai manusia itu suka dengan yang bersih-bersih. Kalau ada orang yang tidak suka dengan kebersihan, maka dia termasuk jauh dari fitrahnya. Kita tentu suka dengan hal-hal yang indah, hal-hal yang rapi, hal-hal yang tertata dengan rapi. Syariat Islam memperhatikan dalam hal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencintai kebersihan, maka beliau bersabda, at-tahuru syatrul iman. Maka kebersihan itu bagian dari iman. Dalam hal syariat Islam, kalau kita melakukan kebersihan ini sudah menjadi hal yang biasa. Namun kalau kita akan melakukan suatu ibadah, maka Rasulullah SAW atau agama kita mensyariatkan yang disebut dengan toharoh atau bersuci. Kita diperintahkan untuk bersuci ketika kita akan melakukan suatu ibadah. Bersuci maksudnya adalah menghilangkan segala sesuatu yang menghalangi penunaian ibadah yang disyaratkan bersuci ketika menjalankannya. Maka ketika kita akan melakukan suatu ibadah tadi, kita harus suci. Suci dari apa? Yang pertama adalah suci dari najis. Kemudian yang kedua adalah suci dari hadas. Kita akan menjelaskan apa maksud suci dari najis dan suci dari hadas. Yang pertama adalah najis. Najis itu adalah kotoran atau sesuatu yang dianggap kotoran oleh syariat Islam. Karena ketika kita sedang terkena najis, maka ibadah kita dikatakan rusak. Jadi harus diperhatikan apa maksud dari najis ini. Najis secara syariat dibagi menjadi tiga tingkatan, ya. Ada najis mughaladah, ya. Apa yang dimaksud dengan najis mughaladah ini? Najis mughaladah artinya najis yang dianggap berat. Karena dalam mensucikannya harus dengan debu. Maksudnya adalah ketika kita terkena najis mughaladah ini, kita harus mensucikan sebanyak 7 kali karena saking beratnya. Jadi dicuci dengan air sebanyak 7 kali, kemudian yang 1 kalinya menggunakan debu atau menggunakan tanah. Ini yang dimaksud dengan najis mughaladhah.
mughaladah. Contoh dari najis mughaladah itu adalah najis yang berasal dari anjing dan babi. Maka berhati-hatilah ketika kita melihat atau berdekatan dengan anjing dan babi, karena dikhawatirkan akan terkena dari najis ini. Yang kedua adalah najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah ini artinya najis yang ringan, karena cara membersihkannya juga ringan, cukup diperciki dengan air, maka najis tersebut sudah dikatakan hilang. Apa yang termasuk dari najis yang ringan ini? Najis yang ringan ini termasuk dari, contohnya adalah kencing bayi yang belum makan. Jadi ada seorang anak atau bayi yang masih minum ASI dari ibunya, maka dia air kencingnya atau muntahnya termasuk terkena najis yang ringan. Paham ya? Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga adalah termasuk dari najis ini adalah najis mutawassithah. Najis mutawassithah maksudnya adalah najis yang pertengahan, yang sering kita sentuh dalam keseharian, yang sering kita alami dalam keseharian. Apa najis pertengahan ini? Adalah najis-najis yang ditentukan oleh syariat. Jadi kita tidak bisa menentukan sendiri bahwa ini adalah najis, tidak bisa. Namun harus ditentukan oleh syariat kita. Contoh dari najis atau yang termasuk dari najis mutawassithah ini adalah, salah satunya adalah yang dikategorikan sebagai darah atau nanah. Ya. Kemudian yang kedua adalah bangkai. Seluruh bangkai atau hewan yang mati, kecuali kalau ada bangkai ikan. Bangkai ikan termasuk bukan kategori yang najis. Kemudian apalagi hewan darat yang kecil dan tidak berdarah, itu tidak termasuk dalam kategori najis. Kemudian hewan yang boleh dimakan seperti sapi, kambing, itu ya, yang sudah disembelih, bangkainya tidak najis. Itu yang termasuk dari sesuatu yang dikatakan najis mutawassithah. Kemudian najis apa lagi? Yang keluar dari kubul atau dubur, dari belakang atau depan. Ya, lubang belakang atau depan seperti kencing, ya, kotoran dari kencing dan ya feses istilahnya atau tinja, itu termasuk dari kategori najis yang mutawassithah. Terus bagaimana cara membersihkannya? Cara membersihkannya disiram dengan air. Ya, dibersihkan sampai bersih hingga baunya, warnanya itu hilang. Maka inilah cara-cara membersihkan diri dari najis. Atau kita sedang membahas maksud dari apa yang dinamai dengan najis dan kategori-kategorinya. Baik, yang kedua tadi, yang pertama adalah najis, ya. Terus yang kedua adalah hadas. Apa maksud hadas? Hadas adalah keadaan seseorang yang mewajibkan wudhu atau mandi jika hendak melakukan sholat. Seseorang yang akan sholat, kita ketika akan sholat
harus memperhatikan hal-hal yang dua tadi. Yang pertama tadi apa? Najis. Yang kemudian kedua adalah hadas. Hadas ini adalah keadaan kita. Apakah keadaan kita ini ketika akan sholat ini suci atau tidak? Terkena hadas atau tidak? Dalam keadaan terkena hadas atau tidak, maka kita harus tahu hadas ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hadas besar. Hadas besar ini adalah ketika seseorang dalam keadaan tertentu, dia tidak terkena najis misalnya, namun dia dalam keadaan tertentu melakukan sesuatu hal. Yang pertama adalah jima. Jima adalah suami berhubungan suami istri. Yang kedua adalah haid. Ya, haid seseorang wanita yang keluar darah setiap bulan secara rutin, namanya haid. Kemudian nifas. Nifas itu melahirkan. Seseorang yang melahirkan kemudian keluar darah, dia terkena yang termasuk dengan kategori terkena hadas, hadas yang besar. Seseorang yang atau kita yang terkena hadas besar ini, maka kita diwajibkan untuk mandi. Ya, diwajibkan untuk mandi. Kalau tidak ada air, maka kita bertayamum. Itu jika kita terkena hadas besar. Kemudian hadas juga dikategorikan sebagai hadas yang kecil. Ya. Hadas kecil ini yang mewajibkan kita berwudu. Ya, kalau tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Yang termasuk hadas kecil adalah segala sesuatu yang mewajibkan kita melakukan wudu. Kalau tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Apa kategori-kategori seseorang terkena hadas kecil ini adalah, yang pertama adalah ketika seseorang mengeluarkan sesuatu dari kubul atau dubur. Contohnya buang air besar, buang air kecil, kentut, ya. Kemudian yang kedua adalah hilang akal. Hilang akal ini ya termasuk dalam kategori terkena hadas kecil. Ya, pingsan misalnya. Ya. Kemudian menyentuh kemaluan. Kita menyentuh kemaluan dengan telapak tangan kita ini, ya, maka sudah termasuk terkena hadas kecil. Kemudian tidur. Kalau kita tertidur atau tidur, ya, maka ini termasuk kita terkena hadas kecil. Yang terakhir adalah ketika seseorang makan daging unta. Ini termasuk terkena hadas kecil. Jadi kesimpulannya, ketika kita melakukan hal tadi, maka kita diwajibkan untuk wudu terlebih dahulu atau tayamum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat. Jadi itulah pembagian-pembagian dari toharoh. Ya, maksudnya kita simpulkan tadi, toharoh itu bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit ini kita dapat memahami dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.